Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Suasana khusyuk dan hikmat menghiasi peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di salah satu kediaman warga di Jalan Haji Anang Santawi Sampit. Dihadiri ratusan warga dan jamaah dari beberapa majelis ta'lim, kegiatan itu menghadirkan penceramah Kiai Haji Munawar Ghazali atau guru kubah dari Kampung Melayu Martapura. Mendung dan gerimis yang melanda kota Sampit Sabtu malam 11 Februari 2023. Akhir pekan kemarin tidak menyurutkan antusias ratusan warga dan jemaah dari berbagai majelis taklim dan pondok pesantren untuk mengikuti kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus haul ke-18 Abah Guru sekumpul di salah satu kediaman warga di Jalan Haji Anang Santawi ini menghadirkan penceramah Kiai Haji Munawar Ghazali atau guru kubah dari Kampung Melayu Martapura. Kiai Haji Munawar yang kesempatan itu juga mengijazahkan beberapa bacaan amalan dalam tausiahnya menyampaikan tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha untuk menerima sholat 5 waktu, dan beliau juga mengajak kepada para jemaah untuk dapat meneladani akhlak Rasulullah serta menyampaikan amaliyah-amaliyah Abah Guru sekumpul semasa hidup. Disampaikan bahwa Rasulullah sangat menyukai dan mencintai dengan sifat kasih sayang atau bermahabah. Guru Munawar mengajak jemaah yang hadir untuk bermahabah kepada orang-orang soleh, semoga bersama mereka kita semua mendapat syafaat. Lantunan syair Maulid Habsyi serta pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tahlil dan doa yang dipanjatkan membuat ratusan jemaah yang hadir malam itu semakin larut dalam kehusukan dan kehikmatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yunus Muhammad Riza, Hayat TV. Sedikitnya 50 kg beras pilihan dan aneka rempah dimasak untuk membuat nasi mandi. Kuliner khas Timur Tengah ini disajikan kepada ratusan jamaah pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di salah satu rumah warga di Jalan Haji Anang Santawi Sampit akhir pekan kemarin. Isra Mi'raj menjadi hari yang sangat penting setiap tahunnya, terutama untuk umat Islam. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting yang menggambarkan perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membahas tentang peringatan Isra Mi'raj di Indonesia sendiri biasanya sering mengadakan acara khusus yang diisi dengan pengajian. Banyaknya jemaah yang hadir pada peringatan itu biasanya panitia atau tuan rumah menjamu dengan berbagai hidangan atau masakan, salah satunya kuliner khas Timur Tengah seperti nasi samin, nasi kebuli, dan nasi mandi. Seperti persiapan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan haul guru sekumpul yang dilaksanakan di salah satu rumah warga di Jalan Haji Anang Santawi Sampit. Sejak pagi, sejumlah relawan mempersiapkan segala kebutuhan rempah dan juga bahan untuk memasak nasi mandi yang akan dihidangkan kepada ratusan jemaah. Selain sejumlah rempah, sedikitnya 50 kg beras pilihan dipersiapkan dan dimasak dengan waktu yang cukup lama. Seperti halnya membuat nasi samin dan nasi kebuli, dalam membuat nasi mandi, bahan dan rempah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam wadah yang cukup besar, selanjutnya diaduk hingga merata hingga matang dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Kemudian barulah dimasukkan air dan bumbu inti yang tidak dijual di pasaran hingga campuran tersebut mendidih, barulah beras yang sudah ditiriskan. Saat beras sudah dimasukkan dan diaduk agar bumbu menyatu, wadah itu ditutup menggunakan daun pisang dan dibiarkan beberapa jam hingga masak. Salah seorang relawan mengatakan sengaja membantu memasak untuk kegiatan Isra Mi'raj demi mengambil keberkahan di dalamnya. Berkahnya dengan menghidangkan nasi mandi yang tidak semua orang bisa merasakannya karena dibuat pada saat momen-momen tertentu saja.
Nasi mandi juga merupakan salah satu masakan khas Timur Tengah yang sudah cukup terkenal di Indonesia. Tampilannya memang seperti nasi kebuli, tapi rempah dan topping yang dipakai di nasi mandi ini sedikit berbeda. Sementara itu ratusan warga dan jemaah dari berbagai majelis taklim serta pondok pesantren hadir dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan haul guru sekumpul malam itu. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan haul guru sekumpul malam itu menghadirkan penceramah Kiai Haji Munawar Ghazali atau Guru Kubah dari Kampung Melayu Martapura. Lantunan syair Maulid Habsyi serta pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tahlil dan doa yang dipanjatkan membuat ratusan jemaah yang hadir malam itu semakin larut dalam kehusyukan dan kehikmatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yunus Muhammad Riza, Hayat TV. Sejak tanggal 12 Februari kemarin, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih di Kota Waringin Timur mulai melaksanakan pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Salah satu tahapan pemilu 2024 ini bertujuan untuk mendapatkan data pemilih yang valid. Pencocokan dan penelitian atau coklit oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga. Seperti dilakukan di wilayah TPS 22 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Selasa 14 Februari. Dalam bertugas, Pantarlih telah dilengkapi dengan atribut lengkap. Hal itu untuk menghindari terjadi keraguan warga terhadap kehadiran mereka. Pantarlih bertugas membantu KPU dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu 2024 melalui kegiatan coklit. Pantarlih akan mendata pemilih baru berusia 17 tahun ataupun orang-orang yang tidak lagi terdaftar sebagai pemilih, baik karena meninggal dunia atau tergabung dalam TNI Polri. Daftar pemilih sementara Kota Waringin Timur berjumlah 304.982 orang. Melalui coklit ini akan terdata jumlah pemilih yang valid sebelum diolah menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Untuk pelaksanaan coklit sudah dilaksanakan sejak tanggal 12 Februari kemarin ya sampai tanggal nanti 14 Maret ya, sampai tanggal 14 Maret seluruh Pantarlih melaksanakan coklit ke rumah-rumah warga, memastikan datanya sudah sesuai atau belum, apakah ada perubahan, memastikan apakah pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih, karena mungkin bertambah kemungkinan atau berkurang juga kemungkinan, karena beberapa hal mungkin masih ada warga yang sudah meninggal masih terdaftar sebagai pemilih, maka harus dilaksanakan di TMS-kan ya, sehingga nanti pas pelaksanaan coklit ini bisa bertambah jumlah pemilihnya atau berkurang. Itu karena memang berdasarkan real warga real yang memang ada dari warga ke warga, alhamdulillah sudah terjalin, sudah lancar lah istilahnya kan. Dan mungkin kalau ada beberapa kendala itu adalah ketika warganya tidak ada ketika kami datangi atau sedang bepergian seperti itu, maka itu yang mungkin kami harus mendatang lagi atau kerja 2 kali lagi seperti itu. Responnya baik, alhamdulillah menyambut seperti itu, karena alhamdulillah untuk yang pemilu 2024 nanti akan diselenggarakan dengan baik seperti itu. Mereka akan cukup ikut partisipasinya besar seperti itu. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur menghimbau warga untuk ikut mensukseskan pemilu dengan menerima kedatangan Pantarlih. Jangan sampai ada warga tidak terdaftar sebagai pemilih karena satu suara saja akan sangat penting dan berpengaruh dalam menentukan kemajuan daerah dan negara ke depan. Saya terima kasih sudah petugas datang ke rumah pribadi saya dan sudah mendata, mencoklis, dan alhamdulillah semua sudah sesuai dengan data yang ada dan kita sudah terdaftar. Untuk itu saya menghimbau masyarakat pada saat pencocokan ini nanti agar menyiapkan dulu KK atau KTP-nya dan usahakan pada saat petugas datang itu ada yang mau kiri minimal atau kepala keluarga harus ada di tempat, supaya petugas tidak berulang datang dan jangan sampai ada warga kita tidak masuk dalam daftar pemilih tetap itu, sehingga
kehilangan hak suaranya sayang sekali. Karena satu suara itu sangat menentukan bagaimana daerah kita ke depannya. Di Kota Waringin Timur, Pantarlih berjumlah 1.135 orang sesuai dengan jumlah TPS yang ada. Mereka akan bertugas selama kurang lebih 30 hari ke depan. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur memutuskan untuk tetap mempertahankan tenaga kontrak non-aparatur sipil negara. Kebijakan itu diambil berdasarkan pertimbangan bahwa masih dibutuhkannya keberadaan tenaga kontrak. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah mulai November 2023 mendatang hanya ada 2 jenis, yaitu PNS dan PPPK. Dengan begitu tidak ada lagi tenaga kontrak atau pegawai non-aparatur sipil negara atau ASN lainnya. Namun begitu, Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur pada Senin 13 Februari menegaskan pihaknya masih sangat membutuhkan keberadaan tenaga kontrak. Sehingga keberadaan tenaga kontrak masih akan tetap dipertahankan sambil menunggu dan berharap adanya regulasi baru pemerintah pusat terkait pegawai non-ASN tersebut. Ditambah lagi, selama ini pengajuan kuota CPNS atau PPPK tidak pernah terpenuhi 100%, sehingga untuk memenuhi kekurangan pegawai yang ada dibutuhkan tenaga kontrak. Meski begitu, Haliki Nur menegaskan, dipertahankannya tenaga kontrak hanya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Kita di daerah kita, khususnya Kotim, saya tidak bicara di kabupaten lain atau di Kalimantan, tapi di Kotim saja, itu tenaga kontrak itu masih dibutuhkan. Karena pengangkatan ASN maupun P3K ini ditentukan oleh pusat. Kotaknya itu pusat yang menentukan. Kita misalnya majukan 1.000, paling diizinkan maksimal itu separuh, kalau enggak sampai. Dan sementara faktanya real itu masih kita butuhkan. Makanya nanti kita sambil menunggu perkembangan, mudah-mudahan ada regulasi baru, tetapi seandainya itu nanti sampai bulan November itu harus berakhir, saya tetap akan mempertimbangkan untuk melanjutkan kontrak yang kita butuhkan. Misalnya contoh, Usto membutuhkan bidan misalnya, dia kontrak. Kalau kita berhentikan itu, siapa yang melayani warga kita di sana? Maka kita akan membuat kebijakan apapun, saya akan tetap angkat itu supaya tetap pelayanan kesehatan tetap berjalan, termasuk pendidikan. Dan kecuali yang di kantor-kantor yang tenaganya bisa diganti ASN, ya itu tidak masalah. Tapi yang bersangkut dengan kepentingan pendidikan dan kesehatan itu tidak bisa. Sepanjang belum bisa diangkat menjadi P3K atau ASN. Ya. Ditambahkan Haliki Nur, selama kebutuhan ASN di Kota Waringin Timur belum terpenuhi, maka keberadaan tenaga kontrak masih sangat dibutuhkan. Sebab peniadaan tenaga kontrak akan sangat berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambarnya bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital?
Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Puluhan pemancing dari berbagai kabupaten di Kalteng dan juga dari beberapa daerah di Kalimantan Barat turut berpartisipasi dalam ajang lomba memancing ikan patin di kolam pemancingan Fajar, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat. Peran utama media massa atau pers saat ini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post-truth atau pasca fakta dan pasca kebenaran. Pers merupakan arus utama yang diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran dan membangun optimisme. Kehendak masyarakat pers untuk menetapkan satu hari bersejarah untuk memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional terwujud. Pemerintah menetapkan Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari dan diperingati setiap tahunnya di seluruh Indonesia yang diisi dengan berbagai macam kegiatan. Di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Waringin Barat dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2023 melaksanakan berbagai macam kegiatan kemanusiaan dan lomba, di antaranya family gathering, anjang sana, dan memberikan tali asih kepada wartawan senior yang sudah tidak mampu lagi untuk beraktivitas. Selain itu, bertempat di Gedung Olahraga 9 Saudara, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, pada hari Minggu 12 Februari 2023, PWI Kota Waringin Barat menggandeng Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Kota Waringin Barat menggelar kejuaraan tenis meja PWI Kota Waringin Barat Cup pertama yang diikuti oleh puluhan atlet tenis meja sekota Waringin Barat, kategori ganda putra, tunggal A dan B. Pembukaan kejuaraan tenis meja dilakukan oleh Asisten 1 Setda yang mewakili PJ Bupati Kota Waringin Barat Anang Dirjo, yang ditandai dengan pemukulan bola tenis meja bersama Wakil Ketua 2 DPRD Kota Waringin Barat Bambang Suherman. Dalam sambutannya, Ketua PWI Kota Waringin Barat Syamsuddin Danuri mengatakan, selain ajang silaturahmi antar atlet yang ada di Kota Waringin Barat, kejuaraan yang baru pertama digelar ini juga untuk mencari bibit baru untuk menghadapi Porprov Kalteng di Sampit. Mengaturkan ucapan terima kasih atas kehadiran pemenuhi undangan kami dengan harapan kegiatan tenis meja yang kami laksanakan ini sebagai salah satu ajang silaturahmi antar atlet tenis meja sekaligus sebagai untuk mencari bibit-bibit atlet, apalagi kita menjelang Porprov barangkali dalam kesempatan PWI Cup kali ini ada bibit-bibit yang bisa diambil, bisa kita gunakan. Selain itu perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Asisten bahwa tenis meja juga merupakan salah satu cabang olahraga yang dimainkan pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional setiap 3 tahun sekali. Dan alhamdulillah pada Porwanas di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu kita mewakili provinsi PWI Provinsi Kalteng mampu meraih juara ketiga.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Kota Waringin Barat, Syahrudin, mengucapkan terima kasih kepada PWI Kota Waringin Barat yang telah berkolaborasi dengan PTMSI Kota Waringin Barat, serta bersama-sama mencari bibit-bibit baru untuk mengikuti Porprov Kalteng di Sampit. Dengan adanya kejuaraan ini, kami selaku PTMSI Kobar mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PWI yang mana dalam kejuaraan ini kita bisa berkolaborasi, menjalin silaturahmi bersama demi untuk mencari bibit-bibit, terutama dalam rangka kegiatan yang di depan tahun 2023 ini ada kejuaraan Porprov Kalimantan Tengah di Sampit. Mungkin dengan adanya kejuaraan ini nanti ke depannya lebih baik lagi, dan semoga ini bukan hanya sekali, bisa dilanjutkan tahun-tahun yang akan datang. Turnamen kali ini juga sebagai upaya PWI Kota Waringin Barat berperan dalam meningkatkan olahraga tenis meja di Kota Waringin Barat. Kegiatan ini berlangsung 1 hari penuh dari mulai pagi sampai sore kemarin. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.